Boleh RJ dalam perkara korupsi, tetapi harus ada sanksi administratif seperti denda administratif yang diterapkan dalam pajak. Jadi kerugiannya 1 M, ya dia kalau mau mengembalikan itu harus 1 M plus 4 M. Kita bahas restoratif justice saja kali ini ya. Boleh juga, karena kan isu restoratif justice ini cukup menarik beberapa waktu belakangan ini. Jadi apalagi tahun depan ini kan KUHP baru berlaku ya. Iya. Dan restoratif justice ini termasuk salah satu yang dimasukkan dalam KUHP baru, salah satu bentuk kebaruan lah. Restoratif justice, bukan Justin. Tadi gue kayaknya dengerin Justin. Justin Tivana itu Dustin, bukan Justin. Sepemahaman gua, masalah RJ ini dia penerapan untuk penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan kepada pemulihan kerugian korban. Gitu kan kurang lebih kan? Betul. Apa ada ini yang lain? Prinsipnya pendekatannya itu adalah nggak cuma, sebenarnya bukan hanya pemulihan kerugian korban ya, tapi lebih kepada pemulihan keadaan supaya tidak ada lagi terjadi denda. Itu sebenarnya yang ingin dicapai dalam restoratif justice itu adalah itu. Jadi dia mau menghentikan orang untuk melakukan tindak pidana. Kalau model pendekatan yang lama kan si korban ini atau keluarga korban ini merasa bahwa kepentingannya dia nggak tersalurkan, nggak disampaikan gitu loh. Nah, dalam restoratif justice diharapkan si korban ini dengan penyelesaian ini si korban dan keluarganya tuh udah bisa menerima. Berarti kedudukan setara antara korban maupun pelaku. Betul. Sebelum jauh ke sana, kalau misalnya kita bicara secara historikalnya gimana memang nih penerapan atau adanya restoratif justice ini tuh di Indonesia seperti apa? Kalau kita ngomongin di Indonesia, ya tentunya kita harus ngomongin Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restoratif justice ini pertama kali diperkenalkan atau diterapkan dalam hukum positif di Indonesia itu adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam sistem peradilan pidana anak itu menitikberatkan mekanisme penyelesaian melalui restoratif justice yang dikenal dengan penyelesaian secara diversi. Kalau kita ngomongin secara historis di Indonesia ya, kemudian dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini berkembang, ada keluar Perkapolri, ada keluar Peraturan Jaksa Agung, seperti itu. Tetapi kalau kita ngomongin secara historis, ini sebenarnya adat. Restoratif justice ini sudah diterapkan oleh masyarakat hukum adat, masyarakat adat lah, iya, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di mereka. Tetapi dengan berlakunya hukum pidana, mekanisme penyelesaian melalui masyarakat yang dipakai oleh masyarakat adat ini sempat terpinggirkan. Karena kan kalau di awal kemunculan hukum pidana itu adalah sifatnya pembalasan. Iya. Gitu loh. Jadi kalau lo melakukan tindak pidana, ya konsekuensinya lo harus dihukum, gitu loh. Baru kemudian dalam perkembangannya kan lahir masalah teori campuran, kemudian ada teori keseimbangan, sampai pada akhirnya orang menyadari bahwa penggunaan sanksi pidana itu ternyata tidak seefektif itu untuk mencegah atau menekan angka tindak pidana. Maka kemudian orang berpikir bahwa ternyata restoratif justice ini adalah salah satu solusi, gitu. Kalau tadi lu bilang secara historikalnya berangkat dari masyarakat adat. Anak enggak. Ya, kalau secara positif, hukum positif, iya peradilan anak, peradilan pidana anak. Berarti RJ ini sendiri sebenarnya berlakunya hanya untuk peradilan anak doang. Kalau kita ngomongin penerapan terhadap RJ ini sendiri. Kalau kita ngomongin peraturan level undang-undang, iya hanya untuk tindak pidana anak. Jadi subjeknya. Dulu restoratif justice ini hanya dipandang berlaku terhadap subjek hukum anak. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Tapi kalau misalnya tadi kita kaitkan dengan peraturan jaksa maupun kepolisian, ada diperbolehkan untuk yang tidak pidana ringan itu gimana tuh? Nah, kalau kita baca Perja dan Perkap pun mereka nggak ngomong tindak pidana ringan ya. Di situ ngomongnya tindak pidana yang tidak lebih dari ancaman pidananya nggak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin secara penerapan asas preferensi hukum, kemudian ngomongin mengenai kewenangan mereka dalam membuat suatu
undang-undang inilah, hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya yang diatur di dalam Perkap maupun Perja itu agak bertentangan dengan KUHP. Di KUHP itu kan sudah diatur mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Di dalam ketentuan KUHP itu tidak ada satupun yang menyebutkan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu atas dasar restoratif justice. Yang ada itu tidak cukup bukti, bukan peristiwa pidana, dan perkara ditutup demi hukum, gitu loh. Nah, demi hukum ini kaitannya sama nebis in idem, meninggal dunia, daluarsa, gitu, yang ada di dalam KUHP. Dan di dalam KUHP itu nggak ada bahas soal restoratif justice. Gitu. Kita masih bahas masalah penerapannya. Kalau menurut pandangan lu sendiri, penerapan CRJ ini udah sesuai belum untuk saat-saat ini? Jadi gini, restoratif justice ini kan kemudian beberapa negara itu menerapkan di dalam penyelesaian perkara pidana. Tetapi prinsipnya adalah itu harus ada pemulihan keadaan. Salah satunya itu aspeknya itu adalah si pelaku itu harus bertanggung jawab untuk memulihkan keadaannya si korban. Termasuk kalau ada kerugian, ya kerugiannya itu harus dipulihkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat kejaksaan membuat suatu terobosan restoratif, perkaranya dihentikan penuntutannya atas dasar restoratif justice, tetapi pemulihan kerugiannya itu bukan dilakukan oleh pelaku. Habis Kalau tidak salah itu pemulihan keadaannya itu dilakukan oleh kejaksaan. Jadi yang mengembalikan kerugiannya si korban ini adalah pihak kejaksaan. Di mana menurut gua ini secara prinsip, secara asas, secara konsep itu bukan keadilan restoratif. karena jadinya si pelakunya jadi nggak ada tanggung jawabnya, jadi Iya, dia nggak ada padahal memulihkan. kan itu selain masalah pemulihan korban juga tanggung jawab terhadap pelakunya yang Iya. setara lah istilah Betul. kedudukannya, gitu loh. Jadi kalau model penyelesaian seperti itu kerugiannya bukan si pelaku yang memulihkan, yang gue khawatirkan sebenarnya orang-orang itu beranggapan ya udah gue lakuin aja tindak pidana. Toh nanti bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Toh yang memulihkan kerugian juga bukan gua. Itu loh. Kalau kita lihat di dalam Perkap maupun Perja kan syaratnya itu tidak boleh residivis. Iya. Nah kalau dia itu dihentikan perkaranya melalui restoratif justice, dia kan bukan residivis namanya. Karena apa? Residivis itu dia harus sudah pernah dipidana, sudah menjalani hukuman, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Nah kalau ini perkaranya dihentikan, yang memulihkan kerugian bukan dia. Dia kan tidak dapat dianggap sebagai terpidana, tidak dapat dianggap sudah pernah dipidana, gitu loh. Kalau dia ngulangi lagi, apakah dia masih bisa diselesaikan melalui restoratif justice? Bisa, karena dia bukan residivis. Iya. Gitu loh. Belum diputus ya. Iya. Berarti kan sebenarnya kan maksud lo itu di sini adalah hampir sama kayak kalau misalnya di perkara perdata di mana didamaikan kan. Iya. Jadi memang kesepakatan dari para pihaknya kan gitu. Jadi sebenarnya gini. Baik korban maupun pelaku. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat di Perja maupun Perkap itu kan dibilang bahwa restoratif justice itu tidak bisa diterapkan untuk kejahatan terhadap nyawa. Tapi ada suatu kejadian di Pengadilan Negeri Sorolangun. Keluarga korban, sorry. Ya nggak apa-apa. Minum dulu biar nggak terlalu ini. Iya. Keluarga korban. Cheers. Gue selesaiin dulu. Oh iya, sorry. Keluarga korban justru yang meminta supaya dihentikan proses hukum terhadap pelaku karena mereka sudah menyelesaikan permasalahan hilangnya nyawa seseorang itu melalui sistem adat. Jadi orang itu tetap dihukum, tetapi hanya sebesar hukumannya itu hanya sebatas dia pernah ditahan aja. Itu the real penyelesaian restoratif justice sebenarnya. Kalau ada keterkaitan yang kayak gitu tadi, berarti terhadap si RJ itu sendiri masih ada tantangan ya dong ya? Kalau dibilang masih ada tantangan ya pasti. Iya, tantangan ke depannya. Pertama, yang pasti restoratif justice itu tidak benar kalau hanya diatur di tingkatan Kapolri, Perja. Harusnya itu diatur di dalam undang-undang, masuknya itu di KUHP dan di dalam KUHP. Itu loh. Tetapi gini, kenapa kemudian Perkap dan Perja ini tetap dianggap sah-sah saja berlaku? Karena sebenarnya masyarakat dia itu mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa masyarakat menginginkan penyelesaian secara restoratif. Makanya Perkap maupun Perja yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP ini ya dibiarkan saja berlaku.
Itu legitimasi ini maksudnya gini loh. Itu peraturan sebenarnya nggak pas. Iya. Tapi karena masyarakat mendukung, ya dia tetap akan berlaku gitu loh. Itu maksudnya legitimasi. Dia mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk keberlakuannya. Gitu. Kalau untuk perkara ini bisa nggak kira-kira perkara korupsi pakai RJ? Kalau kita ngomongin normatif sekarang ya, RJ dalam perkara korupsi itu tidak bisa dilakukan karena pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi, secara normatif, RJ itu tidak bisa diterapkan. Jadi menurut lo kalau misalnya dirubah Sebagai ius constituendum, sebagai hukum yang dicita-citakan, boleh-boleh saja. ya maksudnya dirubah itu dicabut, diganti gitu loh. Boleh-boleh saja, tetapi RJ bisa digunakan gitu. iya, tetapi ada catatan kalau dari gua sendiri. Boleh RJ dalam perkara korupsi, tetapi harus ada sanksi administratif seperti denda administratif yang diterapkan dalam pajak. Jadi kerugiannya 1M. Ya dia kalau mau mengembalikan itu harus 1M plus 4M. Oh, berapa persen dari ini ya? Jadi Betul. jadi bukan kerugian ininya doang. Iyalah, kalau cuma kerugian doang enak banget dia. Betul. Itu. Nah, kebetulan ada teman-teman yang nonton nih di sini Le, teman-teman kita nih. Kira-kira gimana, ada yang mau bertanya nggak nih? Belum, Pak. Belum. Saya dengerin dulu lagi aja. Oke. Jadi selain tadi tantangan dan terkait dengan pidana korupsi yang tadi input dari lo, masukan dari lo, kira-kira kesimpulannya mengenai RJ di Indonesia ini tuh seperti apa secara garis besar? Jadi gini, Sebelum kita tutup nih, RJ ini merupakan suatu konsep hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang sangat cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa gue bilang cocok diterapkan di Indonesia? Basicnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat adat. iya, Sehingga penyelesaian suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat itu adalah hal yang sudah biasa diterapkan oleh masyarakat adat Indonesia. maafkan ya. Ya, yang kedua adalah SDM atau kultur di masyarakat Indonesia itu masih ada nuansa untuk membalas dendam. Nah, sehingga RJ ini sangat positif untuk meredam Balas dendam tersebut. upaya untuk balas dendam tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menurut gua bahwa di masyarakat Indonesia itu masih ada nuansa kental senang melihat orang dihukum. Oh, yang penting dihukum aja Iya. gitu loh. Biar puas secara batin. Iya, mental senang melihat orang dihukum ini, menurut gua ini adalah suatu alarm bahwa Indonesia ini sudah over criminalization, over penggunaan sanksi pidana. Iya. Sehingga karena dia sudah over menggunakan sanksi pidana, maka itu harus diredam melalui penerapan penyelesaian berdasarkan restoratif justice. Contoh kenapa saya bilang Indonesia itu sudah over penggunaan sanksi pidana adalah ketika pengguna narkotika itu dipidana bukan direhabilitasi. Padahal tindak pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika itu adalah crime without victim. Paham nggak maksudnya itu apa? Apa itu? Crime without victim ini adalah kejahatan yang dilakukan tanpa korban. Kenapa dibilang tanpa korban? Karena korbannya adalah pelaku sendiri. Ketika dia menggunakan narkotika, yang menjadi korban itu adalah Diri pelaku sendiri. yang menggunakan itu. Nah, untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya seperti itu, seharusnya penggunaan sanksi pidana itu harus diminimalisir, khususnya penggunaan pidana badan. Tapi untuk perkara narkotika bisa nggak RJ? Kalau kita lihat dalam perkara narkotika ya, seharusnya itu tidak bisa. Nggak bisa RJ ya? Karena contoh kalau kita ngomongin peredaran narkotika, kecuali untuk pengguna narkotika yang saya bilang tadi ya, itu pun konsep penyelesaiannya bukan semata-mata contoh harus ada ganti rugi, enggak. Kalau pengguna tadi ya dia Berobat si pelakunya itu harus direhab lah. Tapi kalau untuk tindak pidana peredaran narkotika susah. Nggak bisa ya. Untuk menentukan siapa korban-korbannya ini kan susah. Dan sesuai dengan tadi yang kita diskusikan bahwa ya ada baiknya nih dijadikan undang-undang tersendiri. Di KUHP harus masuk ini. Penyelesaian berdasarkan restoratif justice ini harus masuk di dalam KUHP. Oke, gitu. Mana teman-teman semuanya? Ya, gue rasa paham ya. Oke, kalau gitu sekian untuk episode kali ini.
Thank you Le. Kita ketemu di episode selanjutnya.